Halo bos, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, jadi Innova ini udah bisa dibilang progresnya tuh lumayan banyak, walaupun belum jadi 100%. Saya masih mau beberapa upgrade lagi karena kebetulan mobil ini saya pakai harian dan agak susah ngatur waktunya untuk modifikasi. Nah, jadi aliran modifikasi Innova ini adalah idealismenya Lexus, dimana kalau misal Lexus itu yang dimana 2014-2015 ke bawah itu dia interiornya masih piu kayak gitu, lalu 2014-2015 ke atas dia sudah full leather atau kulit dan ada jahitan-jahitannya. Kita bakal aplikasiin interiornya di Innova ini, sudah diaplikasiin sih. Nah, jadi kalau misal mobil itu sudah konsepnya modifikasinya pengen terlihat mewah, keren, tapi juga nyaman dan maksudnya terlihat original yang penting. Karena kalau misal kita modif terlalu ekstrim, jatuhnya jadi norak ya. Jadi kalau misal mobil ini udah saya modifikasi clean, simple, tapi juga mewah. Nah, yang udah dimodifikasi adalah di bagian eksterior, lampu-lampu, dan juga di bagian interiornya. Nah, tapi beberapa yang belum saya modifikasi juga, nanti saya akan jelasin. Dan modifikasi ini ala saya ya, maksudnya saya banget. Saya senang banget modifikasi yang cukup clean seperti ini, tapi fungsional, terlihat modern, mewah, dan juga terlihat original. Nah, kita mulai dulu di bagian bodi ya. Tapi sebelum itu kalian bisa lihat before, process, dan afternya seperti ini.
Nah, kita mulai di bagian bodi dari belakang. Nah, dari belakang sendiri, ntar buka catatan dulu. Karena banyak banget yang udah dimodifikasi, kecil-kecil tapi banyak. Nah, jadi dari bodi sendiri, itu mobil ini udah di-upgrade ke facelift Innova 2021. Kebetulan, platnya juga 2016. Jadi kebetulan kayaknya, wah ini nggak mungkin, kalau 2010 kan kelihatan banget ya jadi-jadian. Kalau ini, wah 2016. Wah ini bener-bener facelift asli, padahal enggak gitu. Agak mengecoh sih. Nah jadi untuk bagian ini saya bikin cukup clean. Jadi kayak di bagian platnya ini saya cat menggunakan cat warna doff, dan juga ini udah dirubah menggunakan stiker. Jadi kalau misal malam itu cukup nyala. Dan ini rapi, nggak ada baut sama sekali nempel di sini. Jadi ini clean, semua pakai perekat ya. Jadi nempel di sini kelihatan clean banget. Lalu di sini udah di-upgrade menggunakan yang Innova Ribbon facelift, logonya standar. Lalu kebetulan kemarin pas ngambil ke supplier saya, ngambil bumper depan belakang, dapat bonus 50 edition. Nah, saya tempelin aja itu biar kelihatan ini tahun spesial tahun 2021. Nah, lalu yang belum saya lakukan di Innova ini adalah ini pemolesan kaca, karena kacanya ini masih baret karena wiper. Ini sebenarnya bisa dipoles, tapi belum sempat waktunya dan belum menemukan bengkel yang cocok untuk moles ini supaya rapi dan kelihatan baru kembali. Lalu di bagian belakang juga saya udah melakukan penggantian corner sensor, karena kemarin waktu dapat corner sensor itu rusak, itu diganti, beli di Toyota harganya sekitar 600.000 satu titiknya. Dan itu Innova, kalau misal kalian pakai corner sensor, itu waktu ngecat bumper, kalian mesti pesan ke bengkel catnya, Pak ini tolong ditutup ya, atau Pak ini tolong dilepas. Kalau enggak, karena kalau misal dicat, itu biasanya corner sensornya jadi rusak. Lalu ini juga udah saya tambahin lampu ini ya, dimana reflektornya tadinya cuma reflektor doang, ini udah diganti dengan lampu yang model heksagonal. Lalu bola mundur juga udah saya ganti yang bright, stop lamp juga, lampu sen juga yang dia lampunya lebih terang. Karena kalau misal kita berkendara malam-malam, kadang lihat ke belakang itu kan suka gelap. Jadi kalau ininya terang ya otomatis dia lebih memancarkan cahaya lebih bagus. Kita ngelihat kameranya juga lebih jelas. Lalu di sini sena juga diganti jadi lebih terang. Ini tempat plat nomor juga udah diganti menggunakan yang original Toyota. Terus apa lagi ya, itu aja di bagian lampu. Nah supaya rapi, itu ban serepnya nggak kotor dan juga terlihat rapi, ini saya pasangin untuk penutup ban serep supaya kalau kita ngeluarin ban serep itu gampang. Di sini dia ada rodanya, lalu ban serepnya juga terjaga selalu bersih dan nggak kotor. Nah, Innova saya sendiri, itu pernya udah saya ganti menggunakan per lama saya, menggunakan EBA. Yang belakang itu potong setengah ulir. Jadi yang belakang itu nggak terlalu nungging, cenderung hampir sama ratanya dengan yang depan. Walaupun dia agak nungging dikit, tapi is okay lah, masih tolerable. Dan kalau misal kalian pikir dengan per potongan ini dia kalau banyak itu bakalan ambles, nggak. Kalau kalian pakai per original, itu kalian potong, ambles iya. Tapi kalau per yang EBA atau Tain kayak gitu, yang per untuk performa, untuk sporty, untuk performa lah, untuk pendekin tapi juga untuk performa, itu enggak, karena pernya dia progresif, ulirnya itu setiap ulirnya tuh beda-beda. Jadi biasanya ulirnya tuh pendek-pendek, lalu panjang-panjang, jaraknya luas-luas, lalu pendek lagi lah, supaya ketika beban berat itu dia nggak ambles. Tapi kalau kalian pakai pel original, kalian potong, itu biasanya ambles, karena pel original itu dia linear, jadi antar ulir pernya itu sama. Jadi kalau misal kena beban berat, ya dia makin ambles. Kalau beban ringan, dia makin naik. Tapi kalau per progresif seperti Tain atau EBA atau Triple S, itu biasanya dia cukup aman, karena kalau udah menyentuh titik sampai per yang gedenya, yang ulir per lebarnya, biasanya dia nggak turun lagi, atau turunnya dikit. Nah, seperti itu. Dan kalau ngomong per EBA atau kalau Tain sih memang nggak keras, tapi kalau ngomong Tain atau EBA itu keras, sebenarnya enggak, karena dia ada per yang
jaraknya pendek-pendek juga untuk kelembutan atau keempukan. Nah, jadi untuk velgnya saya udah ganti menggunakan replika NG. Nah, jadi velgnya itu warnanya silver dan laknatnya udah diganti dengan replika race. Nah, gitu ya ininya ya. Dan dia punya dua macam lubang baut, yang satunya bautnya kotak-kotak, yang satu bergerigi. Nah, kalian bisa lihat yang bergerigi itu segini. Jadi yang 4 ini dia lurus-lurus di sudutnya, yang satu ini bergerigi. Jadi kalau misal kalian beli laknat kayak gini, kalian dapat 2 kunci. Nah, kunci konverter ya, dari kunci itu biasa jadi ke laknat yang ini. Nah, lalu untuk ininya udah saya ganti menggunakan brake padnya, saya ganti menggunakan Brembo. Disc brake-nya udah 2 kali ini bubut atau rematching bahasa kerennya. Udah enak banget menurut saya sih, settingan segini pas. Apalagi yang saya suka adalah shock breaker-nya. Jadi sempat saya ganti ke sekarang ini saya menggunakan Tokicho. Kebetulan saya pakai Tokicho itu pertama tuh dia ngayun-ngayun. Tapi setelah break in, setelah 1000 km itu luar biasa enak banget. Jadi kalau kita jalan bersama keluarga itu dia empuk, tapi kalau misal kita belok itu dia stabil. Yang tadinya kalau belok dia lumayan ngayun-ngayun, setelah break in dia tuh jadi empuk tapi stabil. Saya nggak ngerti itu gimana caranya dia bikin empuk tapi stabil gitu. Jadi ini shocknya oke banget setelah break in 1000 km, dan nose dive juga lumayan berkurang ketika melakukan pengereman. Nah, hal yang nggak saya suka pada velg ini adalah warnanya. Jadi kalau misal kalian tuh lebih suka pakai brake pad yang keramik, itu biasanya velg kan gampang kotor. Nah, yang saya kurang srek itu adalah warna daripada velgnya. Kalau ET-nya atau fitmentnya sudah saya oke banget, cuma warna velgnya ini saya masih pengen ganti, cuma masih nabung-nabung dulu. Karena lumayan juga yang ngecat velg, siapa tahu nanti ada sponsor. Jadi velg ini kalau udah perjalanan jauh, untuk hard brake, setelah hard braking atau pengereman terus dia warnanya jadi coklat. Nah, kalau misal dua-duanya coklat nggak masalah, yang belakangnya tetap silver masalahnya, jadi kayak jadi belang gitu. Dan itu terjadinya sering banget intervalnya, jadi 3 hari sekali belang, 3 hari sekali belang. Nah, ini baru dicuci, jadi dia warnanya silver kembali. Nah, itu jadi hal yang nggak saya suka daripada kaki Innova ini adalah disc brake-nya. Itu menurut saya sering banget bubut. Kemarin habis bubut jalan 2000 bubut lagi, nggak tahu kenapa. Tapi ini udah jalan 2000-3000 nggak bubut lagi, jadi saya biarin aja lah. Nanti kalau memang harus ganti, saya pengen ganti upgrade yang ke ada slotted dan ada drillnya, seperti itu. Nah, di bagian belakang ini velgnya. Nah, ini seperti ini. Saya nggak tahu kenapa Innova ini yang bagian belakang ini ketika jalan hujan gitu ya, lalu ini kena cipratan air, itu di dalam tuh cipratan airnya tuh lumayan kedengeran. Dan itu kemarin saya belum peredam sih, mungkin saya akan peredam di bagian fendernya supaya kalau kena cipratan air dia nggak berisik. Nah, jadi kalau untuk velg sendiri ring 18 dengan ukuran 235/50 seperti ini, itu sebenarnya bisa bilang nggak tipis ya, nggak terlalu tebal bannya. Jadi kalian mesti sering-sering ngecek ukuran. Jadi pengalaman saya ketika naik ring 18, ketika kurang angin itu jadi keras. Ketika anginnya terlalu lebih, itu tambah keras gitu. Jadi ukuran angin yang pas di Innova ini menurut saya dengan Dunlop LM705/18 itu ukuran yang paling pas adalah 32-33. Karena kalau misal kalian isi 35 keras banget. Tapi kalau di bawah itu misal 27 atau 28 itu juga keras banget. Entah kenapa ya, biasa kalau dulu Innova saya yang lama, ketika saya pakai anginnya kurang, dia malah empuk. Kalau ini malah keras. Mungkin karena profil bannya tipis sekali. Nah, jadi ini adalah tampilan bagasi di Innova saya. Clean banget menurut saya. Nggak ada barangnya kececer sama sekali. Semua barang tersimpan di sebuah organizer yang ada jahitannya kayak gini. Jadi jahitannya tuh match banget dengan warna jok. Warnanya match dengan warna karpet, dan karpetnya udah saya ganti menggunakan karpet 360. Nah, karpet 360 ini tuh lumayan spesial karena bagian ujungnya ini dia lebihin. Jadi kalau misal kita bersihin itu tinggal pakai microfiber aja, kita seret, kotorannya langsung terbang keluar. Ini sangat praktis
Dan organizer ini sangat rapi. Ini saya pesan di Indo tuh nggak ada gitu. Jadi saya ambil dari luar gitu untuk organizer ini karena menurut saya ini bentuknya tuh oke banget dan pas banget di sebuah bagasi Innova. Nah, ini barang-barang yang ada di sebuah Innova saya. Jadi toolkit, lalu ini kalau ke Indomaret ya nggak ada tas gitu. Nah, ini filter racing, ini filter solar. Jadi filter solar dan filter udara racing itu selalu saya bawa kemana-mana. Nah, kenapa saya bawa kemana-mana filter ini? Karena menurut saya Innova ini kalau misal saya pakai filter racing untuk stop and go dalam kota terlalu berisik, kurang nyaman. Tapi kalau keluar kota kan kita RPM-nya tinggi terus. Biasanya memang udah berisik ya. Jadi pakai ini supaya kalau luar kota itu tarikannya lebih jos lagi. Jadi lumayan nendang di RPM atas kalau pakai filter racing seperti ini. Jadi saya bawa terus, kalau keluar kota saya pasang ini. Tapi kalau stop and go dalam kota saya pakai filter udaranya standar daripada Toyota. Dan ini wajib banget bawa filter solar kalau mobil kalian mobil diesel. Paling yang lain sih toolkit aja, semua tersimpan rapi di sini. Nah, saya lebih suka bawa toolkit yang udah satu set kayak gini. Nih, jadi rapi ya. Jadi kalau misal kita bawa barang itu semuanya bisa diatur, dari bisa dibongkar-bongkar, bisa kalau ada problem sama mesin apa semua toolkitnya sih ada di sini. Jadi satu toolkit seperti ini, tas Indomaret atau tas ini ya kalau belanja. Nah, ini tampilannya rapi banget, barangnya nggak kelihatan di luar. Lalu untuk lampu-lampunya udah saya ganti menggunakan Osram. Nah, cuma yang aneh Osram yang 31 mm yang untuk plafon itu sama T10 ternyata nyalanya beda walaupun satu merek. Jadi kalau yang ini dia agak biru, kalau yang Osram T10 dia agak putih. Ini juga udah diganti ya. Lalu yang di bagian pilar dan juga plafon ini udah di full jadi warna hitam. Jadi kayak mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil Jepang premium. Kayak gimana kalau mobil Jepang premium sendiri itu nggak semua bannya sweat, kebanyakan blue drew, tapi ini udah di full warna black. Jadi sweat semi Alcantara, jadi kayak dipegang tuh rasanya mewah gitu, rasanya mahal gitu, nggak kayak di sebuah Innova. Lalu pilarnya juga udah di full black. Nah, pilarnya kenapa dicat? Karena supaya nggak ngeganjel-ganjel, karena kalau dibungkus takutnya terlalu rame, nggak kelihatan original, dan juga ngeganjel-ganjel seperti itu. Nah, nah kalau misal Innova, sebenarnya yang saya mau bahas juga adalah di bagian jok belakang. Jadi kalau kalian habis pasang jok atau kalian belum pasang jok atau bahkan dapat Innova yang baru, itu kanan dan kiri itu agak berbeda. Jadi kalau misal di bagian kanan ini kalian tutup itu gampang untuk ngelok ininya. Yang ini tuh agak susah kiri. Jadi saya udah survei ke banyak banget Innova, itu ini memang lebih susah ditutup dibanding ini. Itu nggak tahu kenapa ya. Memang bawaan pabrikannya seperti itu. Jadi kalau seperti ini ya, ini saya buka. Nah, ini Innova kalau ribbon kan dia nempel ke sini. Ini tutup gini tuh mudah. Nah, itu langsung ngelok ya. Tapi kalau yang ini, itu kadang susah gitu. Ini sih lagi gampang, tapi biasanya susah gitu. Maksudnya kadang ini nggak sekali tutup dia langsung ngelok. Itu memang nggak tahu standar Innova emang seperti itu sih. Jadi kalau habis pasang jok tutupnya susah, kalian bisa ngakalinnya kayak gini. Sebelum ditutup gini, kalian buka ininya dulu sedikit. Nah, kalian buka ininya baru kalian lock, itu dia langsung nge-lock. Nah, Innova sendiri sebenarnya cukup menarik karena konsepnya memang lebih modern. Jadi kalau kalian ganti-ganti lampu, itu kan nggak perlu lampu ini ya mundur segala macam. Itu kalian nggak perlu bongkar satu pintu, cukup bongkar ini aja nih. Nah, ini dibongkar aja, itu kalian bisa ganti lampu-lampunya. Jadi kayak gampang banget lah di Innova ini. Nah, kemarin juga habis saya ganti shock bagasinya karena kemarin udah lemah. Saya ganti, memang bukan original tapi naiknya lebih cepat menurut saya. Nah, di bagian depan sendiri itu bumpernya udah facelift juga ke Innova Ribbon Facelift 2021. Nah,
Yang beda dah di headlampnya, di mana yang tipe V 2021 dia udah proyektor, tapi di sini masih standar. Nah, kenapa saya nggak ganti ke proyektor? Karena menurut yang saya baca-baca dan review di grup Innova ya, itu kalau yang proyektor asli Toyota itu dia kurang terang. Jadi untuk supaya saya kejar terangnya, saya tetap menggunakan headlamp standar Innova V 2016 yang masih halogen atau halogen kayak gini ya, masih bolam. Tapi bolamnya saya mainin gitu. Bolamnya saya ambil yang terang gitu. Jadi yang di sini ini kan lampu dekat H11, yang lampu jauh di HB3 itu saya pakai yang 110 watt. Dan itu menurut saya terang gitu, bahkan lebih terang daripada yang saya pernah coba Inventurer, punya customer, punya temen yang dimana original Toyota menurut saya masih lebih terang ini. Walaupun kalau misal pakai proyektor ya dia pancaran cahayanya memang lebih rata dan lebih luas, tapi kalau untuk terangnya menurut saya lebih terang ini. Walaupun kalau pakai kayak gini sih sebenarnya minusnya dia nggak bisa lebar-lebar banget cahayanya, dan juga cut off-nya memang nggak serata yang proyektor. Nah, ini lampu kotanya juga udah saya ganti warna putih, lampu sennya juga yang saya udah ganti yang bright. Ini bumpernya udah di facelift originalnya, dan kalau facelift Innova itu menurut saya sangat worth it. Kalau kalian pakai Innova dan maksudnya nggak ada problem, sangat worth it. Apalagi kalau misal mobil Innova kalian tuh mengalami accident, misal ini nabrak gitu, udah facelift sekalian lah gitu. Istilahnya daripada kalian harus ganti bumper yang lama lagi, atau kalau kalian pengen bumper yang lama lagi, bumper saya lagi saya jual. Nanti beli aja di tempat kita. Ini kap mesin nggak ngerubah apapun. Corner sensor juga udah saya ganti karena rusak, kena cat. Untuk klap juga udah saya rapiin, dan ini nggak ada baut sama sekali, clean, saya suka. Fog lampnya juga udah diganti menggunakan merek terkenal. Nah, kenapa saya taruh di fog lamp? Karena merek yang terkenal itu maksudnya merek ya punya branded lah, cuma menurut saya cahayanya terlalu biru, jadi saya ganti ke fog lamp aja daripada nggak kepake ya. Ya udahlah, pasang di fog lamp aja, ukurannya H11. Nah, ini udah sampai ke jok tengah Innova tipe V. Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan di interior Innova ini. Plafon sweat, lalu ini full black kita itemin, ini kita itemin. Nah, kalau misal itemin di sini tuh saya di sambungan ini nih. Itu biasanya tappingnya mesti bener supaya bisa rapi gitu. Terus ini juga kita full black semua, sweat full black, lampunya ini. Nah, tapi menurut saya sih memang kayaknya lampunya ini bisa lebih diterangin lagi harusnya, karena kalau misal udah full black kayak gini, di dalam itu pantulan cahayanya jadi kurang, jadi agak gelap gitu ya. Jadi menurut saya sih lampu Osram ini jadi kurang terang kalau misal kalian punya mobil yang plafonnya warna hitam. Mungkin kalian ambil yang merek lain yang lebih terang ya. Kalau di Osram ini menurut saya jadi agak kurang terang gitu rasanya. Seperti itu. Ini joknya kita menggunakan microfiber Napa warna dark brown. Lalu di sini kita kasih aksen karbon. Nah, ini kita kasih perforasi. Saya kasih perforasi, tambahin busa. Ini armrestnya tetap bisa berjalan sempurna. Untuk benangnya kita pakai warna krem atau beige. Bagian tengah itu aja. Juga kita udah tambahin peredam di bagian pintunya juga. Lalu ini ada tambahan TV merek Embassy. Ini TV-nya kalau nggak salah berapa inch ya? Saya lupa sih, 7 apa 8 inch gitu. Jadi kalau nonton bawa keluarga bisa nonton di sini. Tapi memang nontonnya itu terpusat dari head unit depan. Seperti itu. Nah, ini karpetnya diganti menggunakan karpet 360. Jadi kalau bersihin tuh gampang banget, tinggal pakai microfiber aja di sini. Dan ini karpet ini saya suka banget karena kenapa saya suka karpet ini? Karena kalau Innova ya, kalian pakai karpet original itu bersihinnya suka nyelip kotoran di sini. Sedangkan kalau karpet 360 ini dia sampai luar gitu. Jadi kalau misal kalian bersihin gitu dia udah langsung keluar, nggak nyelip di sini. Itu salah satu kelebihan karpet 360 ini. Lalu bawahnya saya kasih lampu kolong, tuh lampu kolongnya. Dan lampu kolong itu warna putih, jadi semu-semu gitu kalau kelihatan dari sini, tapi menambah
fungsional ketika masuk, kita jadi bisa lebih gampang nyari barangnya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan itu karpet 360 juga keren banget. Jadi dia polanya itu benar-benar nutup kayak mangkok ya, dan menutupnya itu sampai luar sini. Jadi kalau kita bersih-bersih gitu ya, itu sebenarnya nggak perlu turun karpet, tinggal bersihin dari sini aja pakai microfiber seperti ini. Nah, kayak gini aja udah bersih langsung, karena di sininya nyambung sampai ke bagian seal plate, sehingga kalau dibersihin itu kotorannya nggak nyangkut-nyangkut di bagian seal plate dalam sini. Nah, dia langsung kebuang di sini. Bawahnya juga saya kasih lampu kolong yang hard plastik di sini juga. Jadi kalau misal malam itu rasanya mewah dan juga terang. Kaki ada kotoran juga jadi kelihatan, barang jatuh ngambilnya juga gampang. Lah, untuk plafon ini kita juga sampai depan nih. Ini juga kita cat juga. Kan bisa lihat nih. Nah, catnya itu sampai dalam. Kalau mungkin baru pertama kali ngecat ini, sering kali itu kelewat di sininya. Nah, di sininya nggak dicat. Padahal harusnya kalau pas ditutup gini kan kita ngecatnya cuma sampai buletan ini. Di sini masih putih. Nah, jadi kalau pengecatan kita karena udah lumayan sering ngecatin kayak gini, jadi kita udah paham. Jadi ngecatnya tuh full spek sampai di ujung-ujung plastiknya ini. Lalu ini juga dicat semua. Ini diganti osram warna putih. Ini juga di full black semua. Tombol-tombolnya dikembaliin lagi. Seperti itu. Lalu di bagian jok depan, joknya sama, menggunakan microfiber napa warna dark brown, stitchingnya beads, di sininya perforasi dan ada aksen karbonnya. Di sini saya coba explore pakai perforasi juga, pakai perforasi. Lalu ini handbrake-nya saya bungkus juga menggunakan serat napa, tapi stitchingnya hitam supaya nggak gampang kotor. Ini saya ganti punya Fortuner VRZ. Tapi saya nggak bungkus karena pengalaman bungkus yang Fortuner VRZ itu menurut saya agak kurang bisa maksimal karena ini tekukannya terlalu tajam. Ini masih saya biarin standar, di ini standar. Nah, entah kenapa di Innova tipe V ini itu di sini kalau kita kick down itu suka bergetar di RPM 3.500 sampai 4.000. Jadi suaranya seperti ini ya, saya nyalain. Oh, di sini sih nggak getar, tapi biasanya kalau jalan 2.000 atau 4.000 gitu, saya lupa ya. Di sini tuh suka rert gitu, bergetar gitu. Jadi nggak tahu kenapa nih Innova ada aja ratlingnya gitu yang ribuan. Lalu setir saya udah balut menggunakan atau leather napa kulit asli. Kenapa harus kulit asli? Karena kalau setir ini kan dia kita paling sering sentuh ya. Jadi supaya mood nyetir kita tuh enak, mood nyetir kita tuh bagus, apa yang kita lihat tuh enak, itu kalian bisa pakai kulit asli yang di bagian setir ini napa, stitchingnya juga sama kayak joknya dan kelihatan original menggunakan warna krem. Lalu ini saya bungkus juga karena kemarin logo Toyotanya udah jelek, jadi sekalian saya bungkus. Stitchingnya juga warna krem, jadi kalau pegang gini rasanya tuh kulit semua. Di sini kulit, sini kulit. Nah, yang menarik di Innova saya ini adalah di bagian dashboardnya. Nah, jadi kalau misal kalian penggemar Lexus ya, itu kalian pasti tahu di mana Lexus yang 2014 ke bawah itu dashboard itu jarang ada yang kulit, kecuali yang RX tipe tinggi banget ya. Kalau misal RX 570 itu kayaknya udah kulit, tapi kalau RX 270, RX 350, RX 200 yang sebelum 2014 yang kayak model masih bulat-bulat, yang lampunya tuh belum sipit-sipit, itu biasanya dashboardnya ini masih piu. Nah, setelah 2014-2015 ke atas itu dashboardnya mulai jadi leather, real leather, dan juga ada stitchingnya. Nah, jadi kita aplikasikan konsep idealisme sebuah Lexus yang baru ke sebuah Innova Reborn gitu. Nah, ini kita bikin stitchingnya satu warna supaya tidak terlalu mencolok dan nggak terlalu berlebihan. Ini kita retrim menggunakan serat napa warna dark brown. Dan kalau misal kalian pikir nanti silau itu, warna itu nggak silau, masih sangat aman karena
warna dark brown itu dia tergolong warna tua dan kita pilih bahan yang doh banget. Kecuali kalau kalian pakai sintetis, warna ini menurut saya sih jangan terlalu glossy, kalian malah mengganggu pandangan kalian ke depan, mengganggu fokus nyetir. Kalau ini sih udah pas banget, enak banget dipakai, tapi juga mewah. Dan ini stitchingnya seperti ini. Jadi kita kasih stitching di sini. Nah, kan bisa lihat ya, stitching kita kasih di sini. Lalu ini juga kita bungkus, kita kasih stitching warna coklat tua juga. Di sini juga kita bungkus. Jadi rasanya tuh empuk, nyaman gitu, mewah gitu. Dan di sini ini kita kasih sambungin plastik dan kulitnya kita dembul kulit. Nah, istilahnya tukang sepatu itu kan bisa dembul kulit. Nah, kita dembolin kulit juga di sini. Tapi ini sebenarnya kita kurang rekomendasi dembul kulit ini karena sebenarnya pengerjaannya lumayan lama. Next sih mungkin sebenarnya saya kalau misal bikin dashboard Innova lagi, saya bikinnya ya nggak pakai dembul kulit karena cari catnya tuh lama. Takutnya ngecewain customer kita juga. Jadi kita bakalan kasih potongan di sini rapi, kayak di postingan yang Innova sebelumnya yang warna hitam, nggak pakai dembul kulit gini supaya waktu mengerjain itu nggak terlalu lama. Karena kalau dembul kulit gini doang bisa 3-4 hari kan ya kasihan yang punya mobil ya. Istilahnya bisa dimaksimalin waktunya, kita maksimalin waktunya seperti itu. Nah, lalu sistem di sini juga slotnya udah saya isi menggunakan 2 macam charger. Yang satu 3,1 ampere USB semua dan ada voltmeternya. Yang satu 3,1 ampere dan ini ada USB standar dan ada USB Type-C-nya. Jadi kalau Type-C-nya ini kan dia pengisian bisa lebih cepat deh. Dan kalau misal di sini bisa lihat ini voltmeter daripada akinya. Kalau misal udah 11 atau 10 itu mungkin udah mulai jelek. Nah, juga di sini itu kita kasih soft panel ya. Itu jadi kalau misal kita kaki saya nyender gini tuh empuk gitu rasanya. Jadi bisa berasa mobil mahal gitu ya. Di sini kita kasih soft panel, serat napa. Jadi kalau nih kalian bisa dengerin suara kulitnya kena tangan, aduh nikmat banget suara kulitnya ini loh. Kalau kena kaki gitu kan bisa lihat kayak daripada kena plastik gini ya, saat itu nggak enak gitu ya. Ini bisa kalian dengerin suara kulit ke kulit gitu ya. Jadi kayak di sini tuh wah, Innova bener-bener idealisme Lexus saya aplikasiin ke Innova ini. Lalu untuk setir juga saya udah upgrade cruise control di sini. Ya, itu udah nyala ya cruise controlnya. Kalian bisa lihat tuh cruise control udah nyala lah. Kenapa saya nggak pasang pedal shift? Karena menurut info yang saya dapetin kalau misal pedal shift itu sama aja kayak mode S. Jadi naik turunnya tetap harus masuk ke S dulu baru naik turunin. Dan menurut saya itu nggak terlalu berguna, nggak terlalu bermanfaat. Jadi ya mungkin saat ini belum tertarik lah ya intinya gitu. Tapi kalau misal bisa bikin pedal shift yang masuk ke mode D, itu mungkin saya pengen pasang gitu. Tapi sementara sih kayak belum. Menurut saya sih Innova ini nggak usah istilahnya pakai matic-nya aja tenaganya udah pas ya, apalagi Innova Reborn ini. Dan saya belum remap, masih standar ting-ting 150 HP. Kemarin saya ngetes dapat 112an dan menurut saya tuh tenaga Innova 150 HP itu udah cukup. Rencana sih kalau memang pengen upgrade mesin sekalian naikin turbo supaya langsung sekitar 250-an HP lah sekalian segitu, supaya kalau kencang-kencang sekalian, kalau remap doang kayaknya sih mungkin pengen sekalian turbo gitu, jadi kayak pengen naikin tenaganya sekalian kalau upgrade bagian mesin. Nah, lalu fitur Innova ini juga saya tambahin karena kita sebenarnya punya Innova itu kita punya kapasitas atau kita punya peluang untuk mengupgrade fiturnya. Nah, jadi fiturnya ini juga saya upgrade lagi menggunakan auto window dan auto retract. Jadi kalau auto window itu seperti ini. Ini kalau depan Innova tipe G atau tipe V itu kan sebenarnya memang udah ada auto window-nya ya, yang bagian depan. Tapi yang depan kiri dan belakang itu belum. Jadi saya upgrade sekalian auto window-nya itu di 4 pintu. Jadi kayak misal di bagian belakang nih. Nah, ini saya lepas, dia auto nih. Naik auto, turun auto, dan itu lumayan membantu kalau misal anak-anak buka itu kan saya perlu cuma sekali tekan aja dalam waktu 1 detik udah beres. Kalau untuk auto retract ini itu ketika dikunci dia langsung nutup spionnya. Kalau di starter dia bakalan
ngebuka spionnya. Contohnya seperti ini ya. Ini misal ini sih tadi udah nyala, nanti saya tunjukin. Dan udah saya pasangin peredam juga semua full di bagian pintu. Nah, jadi saya juga udah cobain di bagian jok kulit ini pakai microfiber, dan saya udah nyobain di mana nyetir sekitar 3 jam, 4 jam itu nggak panas. Jadi sebenarnya kalau memang perforasi ini memang ada udara ya, kalau kita pencet-pencet gini itu memang ada udara dalam yang keluar, jadi lebih nyaman lah pakai jok yang ada perforasinya. Makanya Innova Reborn Venturer yang tadinya nggak ada perforasi, sekarang Innova Venturer itu aslinya tengahnya udah perforasi, karena memang Toyota sendiri menyadari untuk kenyamanan sebuah mobil bagusnya sih memang di tengahnya kalau jok kulit pakai perforasi. Lalu di bagian ini seat buckle juga udah saya tambahin. Seat buckle ini supaya kalau misal lagi nyetir gini jarak-jarak pendek nggak usah pakai sabuk pengaman tuh, dia nggak bunyi-bunyi. Nah, jadi kaca film depan saya juga udah ganti menggunakan 3M Crystalline 20%. Nah, kenapa 20%? Karena 3M Crystalline ini dia kalau dari luar siang, orang ngomong kan kalau 20% itu kelihatan dari luar. Nah, kalau kalian ngambil yang warna silver, contoh kayak di Lumar atau mungkin di 3M Crystalline kayak gini, itu kalau 20%-nya dari luar, itu dia memantulkan cahaya. Jadi kalau dari luar pun sebenarnya untuk lihat ke dalam tuh privasinya cukup terjaga dengan 20% karena dia warnanya silver. Tapi kalau dari dalam, itu kita lihat keluar, itu terang banget karena dia 20%. Nah, kenapa ngambil yang merek Crystalline yang top of line-nya 3M 20%? Itu karena supaya tolak panasnya bagus. Jadi walaupun siang itu ngelihat keluar terang, tapi nggak panas. Tujuan seperti itu. Jadi itu berlaku untuk semua kaca film. Kalau saya sih lebih suka depan itu depan itu benar-benar persentasenya minim 20%. Kalau 40% pun menurut saya masih terlalu gelap. Tapi kalian pilih di satu merek, kalian pilih top of line-nya. Jadi kayak mungkin Lumar Stratos atau mungkin Solar Guard Premium kayak itu yang warnanya silver, tapi keterangannya kalian bisa pilih 20%. Ini enak banget kalau misal kalian nyetir malam, nyetir siang, nyetir di semua cuaca itu enak banget. Karena kalau siang nggak panas, tapi kalau malam nggak gelap dan privacy tetap terjaga. Jadi gitu bosku untuk modifikasi Innova ini. Kalau kalian pengen modifikasi Innova seperti ini, interiornya terutama, kalian bisa ke Agi Jok Serpong atau Agi Jok Semarang. Tapi memang kalau kayak gini kalian mesti booking dulu. Takutnya kalau kita lagi full kerjaan atau gimana, kalian bisa booking dulu untuk pengerjaan Innova seperti ini. Jadi gitu aja ya bosku, konten Innova. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you bos, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.